Setelah kita berhasil menginstal React Navigation di project React Native kita akan masuk ke topik kita berikutnya. Di sini kita akan lihat di bagian readme.markdown-nya. Kita akan coba mengimplementasikan navigation stack-nya ini di dalam project React Native kita. Kita akan mulai dari setup-nya. Di sini kita akan masuk ke bagian Hello React Navigation. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstal dependensi stack navigation-nya itu sendiri. Silakan teman-teman lakukan instalasi. Di sini kita akan split terminalnya. Kita masuk ke bagian My Project, lalu teman-teman install React Navigation/native stack. Teman-teman copy komen yang ada di sini, teman-teman bisa install menggunakan npm atau yarn. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, yang harus kita lakukan adalah di sini kita mengimport navigation container dari core library-nya, lalu kita mengimport create native stack navigator ini untuk membuat navigator stack-nya. Kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routingnya di bagian app.js-nya karena adalah entry point daripada aplikasi kita. Oke, kita import dulu. Yang pertama adalah from @react navigation native. Di sini kurang penutupnya, lalu navigation container. Lalu yang kedua kita akan import from React Navigation native stack. Yang akan kita import adalah create native stack navigator. Oke, lalu di sini kita akan buat stack navigatornya. Di sini menggunakan const stack sama dengan create native stack navigatornya kita invoke. Lalu di sini kita butuh beberapa screen untuk mendemokan stack navigatornya ini. Di sini kita akan buat screen di bagian src atau src. Di dalam folder src ada folder screen. Nah, di bagian screen ini kita akan buat sebuah file baru namanya homescreen.js. homescreen.js. Lalu kita akan coba copy yang ada di app.js-nya, bagian default-nya. Untuk yang tadi kita tambahkan code-nya, kita hapus dulu. Ini nggak kita pakai, termasuk yang si stack-nya ini. Kita akan ganti namanya jadi home screen. Terus di bagian teksnya ini kita akan ganti jadi home screen. Home screen, dan kita akan buat satu screen lagi namanya misalnya di sini user screen .js. Kita paste, lalu di sini kita ganti jadi user screen, dan di bagian sini kita ganti jadi user screen. Kita copy, kita paste ke sini. Oke, dua screen sudah kita siapkan. Sekarang kita masuk ke bagian app.js-nya lagi. Nah, di sini dua screen tadi akan kita gunakan atau kita akan render menggunakan React Navigation. Untuk itu kita perlu mengimport ke bagian sini. Ada home screen. Oke, satu lagi yang akan kita import adalah user screen. Oke, kebutuhan-kebutuhan kita sudah kita import.
sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan menghapus kode bawaan daripada si React Native-nya di bagian app.js. Di sini kita perlu membungkus semua komponen kita di dalam navigation container supaya nanti semua komponen atau children yang ada di navigation container ini bisa mengakses fitur-fitur yang ada di React Navigation. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan stack.navigator. Di sini kita akan mengelompokkan navigasi-navigasi stack kita di dalam stack navigator ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah routing di sini menggunakan stack.screen. Nah, di stack.screen ini silahkan teman-teman konfigurasi routing apa aja yang mau teman-teman buat. Misalnya karena kita di sini memiliki 2 screen, kita akan coba buat screen, kita kasih nama name di sini home. Name-nya adalah home. Lalu dia menerima props kedua namanya komponen. Nah, di sini di bagian komponen, komponen apa yang mau kita render. Misalkan di sini yang mau kita render adalah home screen. Oke. Nah, sesimpel ini cara kita melakukan konfigurasi React Navigation bagian stack-nya atau navigation stack-nya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kita sudah melihat halaman home screen kita yang kita render menggunakan React Navigation. Di sini kalau teman-teman lihat ada bagian headers-nya, lalu di bagian kontennya di sini ada tulisan home screen. Kita akan coba buat satu lagi di sini ada namanya user, lalu komponen yang mau kita render adalah user screen. Nah, sekarang kalau kita coba ganti posisinya, kita refresh. Nah, kita melihat tulisan user screen di bagian aplikasi kita. Sekarang kalau kita ganti lagi, balikin lagi ke bagian home-nya. Harusnya di sini kita lihat ada tulisan home screen. Nah, jadi sesimpel ini cara kita melakukan konfigurasi atau setup React Navigation di project React Native kita. Saya akan coba recap. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengimport navigation container daripada React Navigation native-nya, lalu kita bungkus seluruh komponen kita di dalam navigation container. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah karena kita mau menggunakan stack navigator, untuk itu kita akan import create native stack navigator dari native stack-nya ini. Lalu kita akan invoke si create native navigator-nya dan kita simpan di dalam sebuah variabel. Nah, variabel tersebut kita bisa gunakan untuk mengelompokkan navigasi yang mau kita buat di sini stack.navigator, lalu di dalamnya itu ada stack.screen untuk mendefinisikan screen apa aja yang mau kita buat. Nah, di bagian stack.screen ini dia menerima 2 props, name ini sebagai identifier daripada screen yang kita punya. Lalu di sini ada props komponen. Props komponen ini adalah untuk merender komponen apa yang mau kita render menggunakan stack.screen ini. Sehingga kalau kita lihat di bagian aplikasinya kita sudah melihat screen-screen kita yang kita render menggunakan React Navigation stack screen ini. Nah, itu dia cara kita melakukan setup atau menggunakan stack navigator di dalam aplikasi React Native kita.